Rasman Arif Nasution dan kuasa hukum Nikita Mirzani, Fahmi Bahmid, sama-sama mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa, 14 Januari 2024. Rasman diperiksa sebagai korban dan pelapor atas dugaan tindak penganiayaan yang diduga dilakukan Nikita Mirzani pada Jumat dini hari, 10 Januari 2025. Rasman didampingi 33 pengacara dan membeberkan kronologi versinya. Fahmi, yang juga mendampingi Oloina, mengungkapkan kronologi kejadian di malam LM kabur dari rumah aman, dan sudah melaporkan Rasman serta sang istri atas dugaan pengeroyokan. Kedatangan saya hari ini dalam rangka memenuhi panggilan penyidik yang sudah dikoordinasikan dengan Pak Kapolres, Pak Kasat, Kanit, untuk saya diperiksa sebagai korban dan sekaligus pelapor terhadap penganiayaan yang dilakukan oleh saudari Nikita Mirzani Mawardi kepada saya beberapa hari yang lalu, dan itu sudah diakui juga oleh yang bersangkutan bahwa dia mengatakan bukan saja pantas untuk ditonjok, tertonjok itu dalam terminologi bahasa Indonesia kan pukul ya. Gimana bang? Hah? Luka abang Ya sudah kita tambahi kemarin, diobati terus kan, tapi kan ada darah di situ semua kan. Seyogianya saya itu beberapa hari itu nggak bisa masuk, paling nggak saya istirahat, tapi karena Loli saya juga harus urusi, dan apapun ceritanya urusan Loli ini kami akan jaga, kita akan kawal sampai beliau itu nanti Loli bisa berumur lebih. Sampai bawah 33 bang. 33 pengacara ini kalau saya biarkan bisa ratusan, cuma saya tidak mau juga terlalu ramai di dalam, tapi ingat ya, ini pengacara yang penegak hukum dipukuli di kantor penegak hukum. Ini kan bukan saya berarti tidak bisa memukul dia, bisa banget. Apalagi dia bilang dikeroyok dia. Kalau dia dikeroyok, habislah dia. Ya, saya kira begitu. Oke bang. Oh yakin, haruslah. Kalau sempat orang sudah jelas terbukti begitu, terus sudah ada pengakuan juga, ada saksi juga, jadi mau diapain dia? Dia yang punya negara ini. Enggak, mungkin harus lewat saya ini kita ini baru apa ya Pak Rian ya? Iya betul. Mungkin lewat kita, dia ini baru ada efek jerah gitu. Dulu udah masuk penjara sekali, tapi sayang waktu itu pelapornya malah diperiksa di persidangan nggak pernah datang. Makanya dia lolos, bukan karena dia tidak bersalah. Ya? Benar, Nikita telah melakukan laporan polisi. Nikita lapor karena dia dikeroyok. Seorang wanita, seorang single parent, punya anak 3, sendirian dia dikeroyok oleh lebih dari 1 orang. Sehingga Niki melaporkan dugaan penganiayaan dan pengeroyokan di Polres Metro Jakarta Selatan. Kejadiannya ada di sebelah. Jadi betul Nikita lapor sebagaimana yang Ibu Humas sampaikan. Jadi lapor adanya pengeroyokan, seorang wanita dikeroyok. Itu laporannya Nikita seperti itu. Ada bukti-bukti apa bang yang Bukti visum sudah dilakukan visum, kepalanya, pipinya apa semua, rambutnya juga sudah kita serahkan, visumnya ada. Saya tidak perlu sampaikan, yang jelas visum sama saya sekitar sebelum sholat subuh pada hari Jumat di rumah sakit Pertamina, seingat saya. Jadi kalau CCTV ada di penyidik, karena itu ada menjadi wilayahnya penyidik di SPKT sini. kejadian jam berapa bang itu? Jam kejadian yang jelas hari Jumat dini hari sekitar jam 2, jam 3, saya lupa jamnya. Di antara hari itulah. Jadi saya tidak bisa pastikan daripada saya salah, antara Kamis tengah malam menjelang Jumat dini hari. Versi Nikita Mirzani. Seperti apa bang? Seperti itu nanti Nikita jelaskan pada saat dia diperiksa hari Jumat pagi itu dia sudah sampaikan dan videonya ada sama saya. Pada saat saya minta dia mencoba untuk menjelaskan bagaimana dia dikeroyok. Sebagai seorang wanita, dia dikeroyok lebih dari 1 orang dan yang mengeroyok ada laki-laki dan ada perempuan. Kenapa? Kenal tapi tidak mempunyai hubungan keluarga. Alasan pengeroyokan itu apa bang? Inisial Alasan laporannya. pengeroyokannya apa bang? Saya tidak tahu alasannya apa. Yang jelas itu adalah dalam proses. Jadi biar saja diproses oleh penyidik dan Nikita sudah diperiksa. Jadi Nikita pada saat hari Jumat bersama saya melakukan laporan
dugaan tindak pidana penganiayaan, dugaan tindak pidana pengeroyokan. Pada saat setelah dia diperiksa, membuat laporan dengan saya, dengan tim saya, dia ke rumah sakit untuk dilakukan visum, ditemukan ada di kepala, ada di pipi dan sebagainya, itu adalah bagian dari visum. Saya tidak boleh jelaskan, tapi itu adalah bagian dari adanya peristiwa dugaan tindak pidana. Ada memar, ada benjol dan sebagainya. Terlapor berapa orang bang? 2 orang, Inisialnya Bang? RAN dan AS. Ada perlawanan nggak bang dari Niki pas? Ya, mereka saling, yang jelas Nikita sebagai seorang perempuan mempertahankan dirinya karena dia merasa ada sesuatu sehingga dia melawan. Jadi Niki adalah membela diri sebagai seorang perempuan, tiba-tiba ada persoalan dengan seorang laki-laki dan seorang wanita. Itu langsung dikeroyok atau gimana? Pasalnya yang dilaporkan 170 adalah pasal pengeroyokan.